Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Berikut kita simak alur cerita Battletron The Heaven Season 6. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Jejak tangan energi hijau giok yang sangat besar tiba-tiba muncul di langit. Itu segera membawa suara angin deras yang menakutkan saat itu dengan keras menabrak dinding gunung seperti bola meriam. Segera, seluruh puncak gunung meledak dengan paksa dan mengguncang seluruh gunung. Garis retak setebal lengan menyebar seperti jaring laba-laba dari puncak gunung dan menutupi seluruh dinding dalam waktu singkat. Ekspresi Xiaoyan membawa jejak keputihan saat dia menyaksikan puncak gunung yang diambang kehancuran sambil mengenakan ekspresi putih pucat. Sukacita yang tidak bisa disembunyikan menutupi matanya yang hitam pekat. Setelah berlatih selama beberapa hari, dia akhirnya belajar mengontrol ritme, oleh karena itu, dia benar-benar dapat menggunakan segel gunung terbuka. Meskipun Open Mountain Sail kali ini sedikit kasar, Xiaoyan percaya bahwa dia pasti bisa mencapai penguasaan penuh melalui latihan jika dia diberi waktu yang cukup. Pada saat itu, kekuatan segel gunung terbuka ini sepertinya akan menjadi lebih menakutkan. Semuanya sulit pada awalnya. Karena Xiaoyan sudah memiliki awal yang cukup baik, kesuksesan hanyalah masalah waktu. Xiaoyan terengah-engah. Dia mengepakkan sayap hijau tua di punggungnya, dan perlahan mendarat di puncak gunung yang berantakan. Setelah lebih dari sebulan pelatihan, dia saat ini telah mencapai penguasaan awal dari Open Mountain Sail. Jika dia ingin mencapai penguasaan penuh, dia akan membutuhkan waktu dan kesempatan untuk mengasahnya melalui pengalaman bertarung yang sebenarnya. Sungguh layak menjadi teknik Do tingkat tinggi di kelas. Saya baru saja menggunakannya pada tahap awal, tetapi kekuatannya tidak lebih lemah dari Flame Splitting Tsunami. Saya akan memiliki kartu truf lain saat bertarung dengan yang lain di masa depan. Sayap api hijau tua di punggung Xiaoyan diam-diam menghilang saat dia tertawa pelan. Ji, teriakan burung tiba-tiba terdengar di langit tepat saat Xiaoyan berencana untuk memulihkan doki yang kelelahan di dalam tubuhnya. Xiaoyan mengangkat kepalanya dengan sedikit keraguan sebelum ekspresinya sedikit berubah. Dia mengulurkan tangannya dan kekuatan isap meledak. Burung merpati kurir yang berlama-lama di langit tersedot. Xiaoyan menerima tabung bambu kecil dari kaki burung kurir. Dia membukanya dan mengeluarkan selembar kertas yang terlipat. Tatapannya menyapu dan ekspresinya tenggelam. Setelah merenung sejenak, dia menjentikkan jarinya dan selembar kertas itu terbakar. Itu berubah menjadi tumpukan abu yang tersebar ke tanah di bawah. Gailin, Xiaoyan berbalik dan tiba-tiba berteriak keras ke hutan luas di sekitar. Namun, tidak ada reaksi sedikit pun bahkan setelah sekian lama. Xiaoyan tidak punya pilihan lain saat dia berteriak sekali lagi, "Medusa, ada masalah." Datang. Kali ini, cahaya 7 warna akhirnya keluar dari bagian hutan tertentu sesaat setelah teriakan terdengar. Dalam beberapa kedipan, Ratu Medusa yang dingin dan acuh tak acuh muncul di depan Xiaoyan. Ada beberapa masalah yang mengharuskan saya pergi ke wilayah sudut hitam. Ayo pergi. Xiaoyan secara otomatis mengabaikan wajah dingin Ratu Medusa saat dia berbicara. Kamu bisa melupakan tentang menjadikanku petarung bebasmu. Alis Medusa vertikal saat dia berbicara dengan suara dingin. Tidak akan ada lagi orang yang akan membantumu memperbaiki pil pemulihan jiwa jika aku mati. Xiaoyan tersenyum acuh tak acuh. Punggungnya segera bergetar dan sepasang sayap api hijau tua yang indah muncul. Sayap api mengepak dan tubuh Xiaoyan dengan cepat naik ke udara saat angin liar mengelilingi tubuhnya. Akhirnya, dia berbalik dan menyerbu menuju wilayah sudut hitam. Xiaoyan tahu bahwa Xiaoli menemui masalah dari surat itu. Namun, dia tidak berencana mengumpulkan pembantu dari Akademi Dalam. Dengan kekuatannya saat ini, pada dasarnya tidak ada orang yang bisa menghentikannya di wilayah sudut hitam. Selain itu, orang tidak boleh melupakan Medusa yang saat ini mengikutinya setelah mencapai kesepakatan untuk bekerja sama. Ini adalah Dozong elit sejati. Apalagi dia mungkin lebih kuat dari Suqian. Mengingat kekuatan Xiaoyan dan Medusa, kemungkinan mereka akan cukup untuk menyapu seluruh wilayah sudut hitam. Yang disebut Gold Silver Brothers mungkin bisa bergandengan tangan untuk menunda Suqian. Namun, jika lawan mereka adalah Ratu Medusa, kemungkinan besar mereka tidak seberuntung itu. Bagaimanapun, dia bukanlah seorang elit Dozong. Medusa mengepalkan tangannya erat-erat saat dia melihat sosok Xiaoyan yang secara bertahap menjadi jauh.
Dia ragu-ragu sejenak sebelum dia dengan marah mengatupkan gigi peraknya. Kakinya yang halus menginjak langit kosong saat sosoknya berubah menjadi sinar cahaya yang dengan cepat menyusul sosok hitam di depan. Kota Feng. Pada saat ini, semua perhatian di dalam kota Feng terkumpul di manor megah di tengah kota. Tempat itu sepertinya adalah tempat orang yang mengendalikan kota akan diputuskan. Sejujurnya, kebanyakan orang di dalam kota tidak terlalu tertarik pada siapa yang akan bertanggung jawab atas kota. Bagaimanapun, mereka tahu bahwa terlepas dari siapa yang memegang kendali, mereka pada akhirnya hanya akan berkutat di level terendah. Oleh karena itu, mereka bahkan lebih senang melihat banyak faksi bertempur besar-besaran untuk memperebutkan posisi memerintah kota, mengakibatkan darah mengalir seperti sungai. Orang-orang yang bersukacita atas kesengsaraan orang lain dan suka menambahkan penghinaan pada luka dapat ditemukan di seluruh wilayah sudut hitam. Sekitar setengah jam yang lalu, 3 unit besar telah menyerbu ke kota Feng sebelum akhirnya bergegas ke manor tempat Kaisar Pengobatan Han Feng pernah tinggal. Saat ini, tempat itu menampung faksi yang mengendalikan kota Feng, Gerbang Xiao. Sebagian besar orang di kota Feng telah mendengar tentang 3 faksi kuat ini. Bagaimanapun, reputasi mereka cukup untuk menyebar ke seluruh wilayah sudut hitam karena mereka adalah faksi tingkat pertama. Karenanya, hampir semua orang mengenal mereka. Sekte Langit Gelap, Gerbang Luosa, dan Geng Singa Liar. Ketiga faksi besar ini adalah faksi yang sangat terkenal dan kuat di dalam wilayah sudut hitam. Para pemimpin dari 3 faksi besar adalah ahli yang menempati peringkat 10 besar dari peringkat hitam. Setiap orang acak di antara mereka tidak lebih lemah dari Fan Lao yang telah meninggal di tangan Xiao Yan. Ketiga faksi besar ini mendominasi wilayah sudut hitam dan selalu sombong. Mereka bahkan mengabaikan Han Feng ketika dia mengundang 3 faksi besar ini untuk bergabung dengannya ketika dia mendirikan aliansi hitam. Tindakan semacam ini mungkin menyebabkan Han Feng menjadi sangat marah, tetapi dia membiarkan semuanya terjadi karena dia takut dengan kekuatan 3 faksi besar ini. Saat itu, aliansi hitam sangat megah. Namun, ketiga faksi ini dapat memilih untuk menolak bergabung dengan mereka bahkan dalam situasi seperti itu. Dari sini, bisa dikatakan bahwa mereka memiliki modal yang cukup kuat. Bagaimanapun, pemimpin dari 3 faksi besar bukanlah orang bodoh. Mereka secara alami tidak akan mau menyinggung orang-orang yang tidak mampu mereka langgar, meskipun Han Feng adalah seseorang yang mereka takuti, itu jauh dari titik di mana mereka harus membungkuk di hadapannya. Ada banyak orang yang merasa kasihan dengan apa yang disebut Gerbang Xiao sekarang karena ketiga faksi ini telah mengirim pasukan mereka ke kota Feng. Di mata banyak orang, Gerbang Xiao seperti seorang siswa yang bertemu dengan seorang master ketika dihadapkan dengan 3 faksi tingkat pertama ini meskipun Gerbang Xiao memiliki kualifikasi yang dekat dengan faksi tingkat pertama. Jika pemimpin Gerbang Xiao bijaksana, dia dengan patuh akan menyerahkan hak untuk mengendalikan kota. Ini adalah pilihan paling bijaksana. Di aula luas di dalam halaman besar, suasananya sangat tegang dan sepertinya akan meledak dengan satu percikan api. Saat ini ada 4 kelompok orang di dalam aula saat ini. Yang terjauh secara alami adalah Gerbang Xiao yang mengendalikan kota. 3 orang lainnya di luar tampaknya adalah orang-orang dari apa yang disebut Sekte Langit Gelap, Gerbang Luosa, dan Geng Singa Liar. Kamu adalah pemimpin Gerbang Xiao kan? Saya tidak akan bertele-tele. Jangan salahkan kami karena mencuci tempat ini dengan darah jika Anda tidak memberi saya jawaban yang jelas dalam waktu 1 jam. Seorang pria besar paruh baya dengan dada telanjang yang menunjukkan singa besar yang mengaum ke langit terlihat samar-samar di dadanya melirik Xiao Li. Senyuman muncul di wajahnya yang dipenuhi dengan aroma berdarah. Ahem, pemimpin Sekte Yan masih terus terang. Namun, saya juga menyetujui kata-katanya ini. Pria paruh baya baru saja berbicara ketika seorang wanita cantik berpakaian seksi menutup mulutnya dan tertawa penuh kasih. Ada tato bunga popi genit di sisi wajahnya dekat telinganya. Meski indah, ia memiliki racun yang mematikan. Seorang lelaki tua berwajah bayangan di sisi lain tertawa gelap. Tangannya yang keriput seperti tulang bergerak di atas meja. Aku yang dulu tidak bertarung selama beberapa waktu. Saya ingin tahu apakah saya akan menjadi kejam seperti di masa lalu jika saya melakukannya. Ada hampir 100 orang berdiri terpisah di belakang ketiga orang ini. Tubuh orang-orang ini berlumuran darah. Tatapan mereka sedingin binatang buas ketika mereka menyapu.
Tatapan Xiaoli gelap dan dingin saat dia mengamati 3 orang yang menyanyikan lagu yang sama. Ada 100 pria berpakaian hitam berkumpul di belakangnya. Bau berdarah di tubuh mereka tidak lebih lemah dari orang-orang di depannya. Pada satu pandangan, orang bisa mengatakan bahwa mereka memiliki pengalaman pertempuran yang kaya dan merupakan individu yang kejam. Alasan pihak lain tidak segera bertindak setelah kedatangan mereka sebagian karena aura yang sangat kuat dari individu berpakaian hitam ini di sisi Xiaoli. Jika tidak, mereka akan segera menyerang karena karakter mereka. Kenapa lagi mereka berulang kali mengobrol di tempat ini? Aku jelas menyadari bahwa kalian bertiga memiliki tinju yang cukup besar di wilayah sudut hitam. Anda semua kuat dan tidak ada yang bisa saya lakukan jika Anda ingin menduduki kota Feng. Mungkin bagi saya untuk menyerahkan kota Feng. Tapi hanya ada satu kota. Kepada siapa saya harus menyerahkannya? Xiaoli bermain dengan cangkir teh di tangannya saat dia tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Ada sedikit perubahan suasana di dalam aula saat kata-kata Xiaoli terdengar. Sesaat kemudian, wanita cantik berbusana seksi itu tertawa, "Tipuanmu tidak buruk, tapi rencana untuk mengasingkan kita satu sama lain ini sia-sia. Anda tidak perlu khawatir tentang siapa yang nantinya akan memimpin kota ini. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memimpin orang-orang Anda keluar dari kota Feng." Tangan Xiaoli mengencangkan cengkeramannya di cangkir teh. Dia menghela nafas dengan kekecewaan di dalam hatinya. Mereka memang sangat berpengalaman dan tidak menunjukkan tanda-tanda jatuh karena tipu muslihat ini. Mungkin bagi kami untuk meninggalkan kota Feng. Namun, saya bukan pemimpin gerbang Xiao. Haruskah Anda tidak menunggu pemimpin kami kembali jika Anda ingin kami tersesat? Xiaoli mengerutkan kening. Beberapa niat membunuh muncul di wajah dinginnya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Saat ini dia perlu berjuang untuk beberapa waktu agar Xiaoyan bergegas kembali. Mengobrol tanpa henti. Di mana Anda menemukan semua omong kosong ini? Aku yang dulu tidak ada di sini untuk membicarakan apapun denganmu. Saya di sini untuk memberitahu Anda untuk keluar dari kota ini. Pria besar dengan tangan terbuka segera melebarkan matanya pada kata-kata Xiaoli. Telapak tangannya menghantam meja di depannya sampai hancur berkeping-keping saat dia tertawa buas. Ekspresi Xiaoli segera menjadi suram. Kelompok besar pria berpakaian hitam di belakangnya juga mengeluarkan suara dentang saat mereka mencabut senjata dari pinggang mereka. Dalam sekejap, atmosfer di dalam aula menjadi gelisah dengan pedang terhunus. Itu adalah salah satu yang akan pecah menjadi pertarungan pembunuhan di sedikit perselisihan. Hehehe, kamu ingin gerbang Xiaoku keluar dari kota Feng. Bahkan Han Feng tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu punya hak? Tawa dingin yang samar tiba-tiba bergema tepat ketika atmosfer akan benar-benar runtuh. Sosok hitam segera muncul di tengah aula dengan cara seperti hantu di depan mata semua orang. Mata para pemimpin dari 3 faksi besar tanpa sadar menyusut sedikit saat mereka menyaksikan pemuda berjubah hitam ini diam-diam muncul dengan cara seperti hantu. Orang ini memiliki kelincahan yang tidak biasa, dan sebenarnya bisa memasuki aula besar ini tanpa membuat suara. Apalagi, dia lolos dari perhatian mereka. Tingkat kelincahan seperti itu memang menyebabkan orang lain menjadi sangat takut. Pedang gelisah yang ditarik atmosfer di dalam aula juga menjadi tumpul mengikuti kemunculan pria muda berjubah hitam. Suasana yang akan runtuh itu perlahan menjadi tenang karena ketakutan mereka satu sama lain. Sukacita melonjak di wajah Xiaoli ketika dia melihat kemunculan tiba-tiba pemuda berjubah hitam itu. Karena Xiaoyan berhasil bergegas, kemungkinan mereka bisa dengan lancar menyelesaikan bencana hari ini. Dia selalu memiliki kepercayaan diri yang melebihi akal sehat terhadap kemampuan mantan. "Kamu siapa?" Orang pertama yang membuka mulutnya adalah lelaki tua dari Sekte Langit Gelap. Tatapannya dipenuhi dengan bayangan saat dia menatap Xiaoyan dan bertanya dengan suara serak dan dingin. "Teman, aku akan memperingatkanmu bahwa ini adalah masalah antara kita dan gerbang Xiao. Sebaiknya orang luar tidak ikut campur. Terlibat dalam sesuatu yang bukan urusan Anda adalah tindakan paling tidak masuk akal di wilayah Black Corner." Pria besar dengan lengan terbuka mengunci pandangannya dengan tegas pada Xiaoyan saat dia berbicara dengan suara serius. Ketangkasan aneh yang ditunjukkan orang di depan menyebabkan mereka terkejut. Karenanya, tidak ada yang berani meremehkan orang ini. Dia adalah pemimpin sejati dari gerbang Xiao kami.
Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa dia adalah orang luar? Xiao Li tersenyum tipis. Para pemimpin dari 3 faksi besar sedikit terkejut saat mendengar kata-kata ini. Ekspresi mereka sedikit tenggelam. Tidak disangka apa yang dikatakan Xiao Li sebelumnya sebenarnya adalah kebenaran. Pemimpin Xiao Gate memang orang lain. Mereka bertiga saling memandang sebelum lelaki tua bayangan itu tertawa datar. Teman ini terlihat agak asing. Sepertinya aku belum pernah melihatmu di Black Corner Region sebelumnya. Bolehkah aku tahu namamu? Saya Xiao Yan. Saya baru saja memasuki wilayah sudut hitam. Tolong bersabarlah jika aku menyinggungmu dengan cara apapun. Xiao Yan tersenyum tipis. Namun, nama sederhana itu tiba-tiba menyebabkan atmosfer seluruh aula menjadi kaku secara tiba-tiba. Senyuman yang tergantung di wajah para pemimpin dari 3 faksi perlahan menegang. Xiao Yan. Anda adalah Xiao Yan yang membunuh Fan Lao dan Han Feng. Wajah wanita cantik berbaju seksi itu dipenuhi dengan kejutan sebelum dia tanpa sadar berteriak beberapa saat kemudian. Xiao Yan tersenyum sambil berkata dengan santai, meskipun itu bukan hal yang terhormat, mereka berdua benar-benar kehilangan nyawa karena tanganku. Hehehe, mengapa? Jangan bilang padaku kalian bertiga datang ke sini kali ini untuk mencari keadilan bagi mereka. Wajah mereka bertiga segera menjadi tidak stabil setelah mendengar pengakuan Xiao Yan. Kematian Han Feng baru-baru ini dan pembubaran aliansi hitam pada dasarnya adalah masalah besar yang mengguncang seluruh wilayah sudut hitam. Orang yang menyebabkan semua ini terjadi adalah orang di depan mereka. Dia terlihat sangat muda. Selain itu, mereka sangat tidak beruntung benar-benar bertemu dengan orang ini. Kekuatan mereka bertiga paling sedikit lebih kuat dari Fan Lao. Mereka pasti akan jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan Han Feng. Bahkan Han Feng telah mati di tangan orang ini. Jika mereka benar-benar bertarung, kemungkinan kemenangan mereka tidak akan tinggi bahkan jika mereka bergandengan tangan. Mata mereka bertiga saling silang saat mereka tanpa sadar mengerutkan kening. Awalnya, mereka mengira ini hanyalah faksi kecil. Tidak disangka bahwa mereka akhirnya menyeret dewa yang ganas ini. Haha, apa yang saudara Xiao katakan? Kami tidak mengenal Han Feng. Bagaimana mungkin kita ada di sini untuk mencari keadilan untuknya? Wanita cantik berpakaian seksi menutup mulutnya saat dia tertawa dengan cara yang mempesona. Kalian bertiga telah meluncurkan kampanye besar untuk datang ke kota Feng saya. Apakah ada masalah? Senyum di wajah Xiao Yan mungkin tenang, tetapi 3 orang di sisi lain tidak berpikir bahwa karakter Xiao Yan seperti ini karena dia adalah pemuda yang telah membunuh Fan Lao dan Han Feng. Seseorang tidak hanya mengandalkan kekuatan untuk dapat berkutat di wilayah sudut hitam sedemikian rupa. Karena didesak secara agresif untuk mendapatkan jawaban dari Xiao Yan, wajah ketiga pemimpin itu juga sedikit berubah. Motif mereka sudah sangat jelas. Namun, pihak lain bertindak bodoh. Ini memiliki sedikit rasa mengejek. Saya percaya bahwa kepala Xiao harus menyadari dengan jelas maksud kami. Kota Feng adalah kue besar. Keuntungannya yang kaya adalah sesuatu yang akan membuat mata siapapun memerah. Kami secara alami tidak terkecuali. Pria besar dengan lengan terbuka adalah yang pertama tidak bisa mengendalikan dirinya, jadi dia menjawab dengan suara yang dalam. Jadi, kalian bertiga berpikir untuk merebut hak kendali gerbang Xiao dari kota Feng. Xiao yang tertawa pelan saat matanya menyipit. Namun, tidak ada tanda-tanda emosi di wajahnya. Ketiga pemimpin itu diam-diam saling memandang sebelum mereka langsung mengatupkan gigi. Keuntungan kota Feng sangat besar. Cukup sulit untuk membuat mereka menyerah bahkan dengan penampilan Xiao Yan. Sebagai orang-orang dari wilayah sudut hitam, darah di tulang mereka dipenuhi dengan benih yang gelisah. Mengambil resiko merupakan hal yang sering terjadi. Selain itu, mengingat kekuatan mereka, jika mereka bertiga bergandengan tangan, belum tentu mereka akan dikalahkan oleh Xiao Yan. Jika mereka berhasil menunda Xiao Yan, seharusnya tidak sulit untuk memandikan gerbang Xiao dengan darah dengan banyak bawahan kuat mereka. Xiao Yan menyipitkan matanya dan mempelajari keganasan samar yang perlahan dan tidak jelas muncul di mata ketiga pemimpin itu. Senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Orang-orang dari Black Corner Region memang sekelompok orang serakah yang menempatkan keuntungan sebagai prioritas tertinggi. Xiao Li, yang berada di belakang Xiao Yan, sepertinya juga merasakan sesuatu. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin saat dia diam-diam memberi isyarat tangan.
Sekelompok besar individu berpakaian hitam di belakangnya perlahan-lahan mengencangkan cengkeraman mereka pada senjata mereka. Sosok anggun tiba-tiba muncul di belakang Xiao Yan tanpa peringatan terlebih dahulu tepat ketika suasana di aula berubah menjadi tenang dan tegang. Wanita yang muncul segera menyebabkan suasana di aula menjadi kaku. Wajah Xiao Li kaget. Dia juga mengenal wanita menakutkan yang mengejar Xiao Yan dengan maksud untuk membunuhnya. Dengan muncul saat ini, dia tidak diragukan lagi memperburuk situasi mereka. Ketiga pemimpin di sisi berlawanan memiliki ekspresi yang mirip dengan Xiao Li. Wajah mereka menjadi kaget saat ini. Ini karena mereka tidak menemukan sedikit pun jejak pergerakan udara. Seolah-olah wanita ini berdiri di sana tanpa bergerak, hanya untuk menampakkan dirinya saat ini. Ini dengan jelas memberitahu mereka bahwa dia bukan wanita biasa. Kecepatan semacam ini bahkan lebih menakutkan dan mengejutkan dibandingkan dengan saat Xiao Yan muncul sebelumnya. Sebelumnya, kecepatan Xiao Yan secepat hantu. Namun, seseorang setidaknya bisa secara samar-samar mengidentifikasi dari mana dia berasal. Wanita ini, bagaimanapun tidak membiarkan mereka merasakan apapun. Terlebih lagi, hal yang menyebabkan mereka menjadi paling ketakutan adalah bahwa wanita ini mungkin tampak berdiri sembarangan di tempat itu tetapi aura yang sedikit merembes keluar darinya cukup untuk membuat hati mereka terasa stagnan. Kekuatan dari tiga pemimpin besar semuanya ada di kelas Do Huang. Terlepas dari kekuatan mereka, mereka masih merasakan perasaan tertekan. Itu berarti kecantikan yang mempesona di depan mereka ini mungkin ahli utama dari kelas Do Zong. Do Zong. Tenggorokan ketiga pemimpin besar itu pelan-pelan berguling sedikit. Keringat dingin muncul di dahi mereka. Saat itu, aliansi hitam bahkan tidak memiliki elit sejati Do Zong meskipun memiliki kekuatan. Tidak disangka gerbang Xiao kecil ini saat ini memiliki orang yang begitu menakutkan. Xiao Yan juga merasakan Ratu Medusa tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia berbalik dan tersenyum ke arahnya sebelum memberi Xiao Li tanda tangan yang menghibur. Hanya setelah melihat tindakan Xiao Yan, Xiao Li, yang bersimbah keringat dingin, diam-diam menghela nafas lega. Dari kelihatannya situasinya, sepertinya Xiao Yan sudah mencapai semacam kesepakatan dengan wanita yang menakutkan ini. Medusa tidak bereaksi sedikit pun terhadap senyum Xiao Yan. Muridnya yang sempit dan panjang dipenuhi dengan daya pikat yang tidak biasa yang dengan dingin menyapu aula. Siapapun yang tertangkap oleh tatapannya akan merasakan kulitnya menjadi dingin. Beberapa dari mereka yang lebih lemah tidak bisa membantu tetapi merasa lutut mereka menjadi lembut. Tekanan aura Do Zong sebenarnya sekuat ini. Kepala ketiga pemimpin itu menjadi kaku saat mereka menatap tatapan Medusa. Beberapa saat kemudian sebelum wanita cantik berpakaian seksi memaksakan senyum di wajahnya dan berkata, tidak disangka bahwa sebenarnya ada orang yang begitu kuat yang duduk di Xiao Gate. Kami bertiga benar-benar agak buta kali ini. Dua pemimpin lainnya tertawa datar dan mengangguk setelah kata-kata ini diucapkan dari wanita cantik itu. Bahkan pemimpin geng dari geng singa liar yang kelihatannya sedikit pemarah tidak berani memprovokasi mereka dengan kata-katanya. Meskipun dia tidak dianggap lemah di kelas Do Huang, dia seperti anjing lapar yang bertemu singa di tangan elit sejati Do Zong. Xiao Yan mengusap tangannya di lengan bajunya saat dia melihat mereka bertiga dengan setengah tersenyum. Ketiga pemimpin menjadi agak tidak wajar di bawah tatapan Xiao Yan yang agak jahat. Sesaat kemudian, lelaki tua yang tampak seperti bayangan itu akhirnya tertawa datar. Masalah hari ini sebenarnya adalah kesalahpahaman. Wajar jika kami tidak berani menyinggung karena kota Feng milik kepala Xiao. Anda harus memberitahu yang lain untuk tidak melakukan hal-hal bodoh setelah kembali hari ini. Hahaha, itu benar. Wanita cantik itu menutup mulutnya dan segera berdiri sebelum membungkuk ke arah Xiao Yan. Dia berbicara dengan tawa penuh kasih, Ketua Xiao, mohon jangan tersinggung hari ini ke dalam hati. Kami pasti akan datang dan meminta maaf di masa depan. Hari ini sudah larut, masih ada beberapa hal yang perlu diselesaikan di sekte tersebut. Kami tidak akan mengganggu Anda lebih jauh. Wanita cantik ini buru-buru berbalik setelah berbicara dan segera meninggalkan tempat ini, yang menyebabkan dia merasa sangat tidak nyaman. Dua orang lainnya di sisinya juga buru-buru berdiri dengan maksud untuk segera pergi. Kalian bertiga tidak perlu terburu-buru. Sebuah tawa samar menyebabkan mereka segera menghentikan langkah kaki mereka karena frustrasi saat mereka akan keluar dari pintu. Mereka saling memandang.
Yang bisa mereka lakukan hanyalah mengatupkan gigi dan berbalik untuk melihat pria muda berjubah hitam yang tersenyum di aula. Karena kalian bertiga sangat tertarik dengan kota Feng, mengapa kita tidak melakukan transaksi bisnis? Xiao Yan mengaitkan 10 jarinya. Tawanya bergema di dalam aula, menyebabkan ketiga pemimpin itu tercengang. Transaksi bisnis. Jenis transaksi bisnis apa? Ketiga pemimpin yang awalnya mengira Xiao Yan ingin berbalik melawan mereka tercengang ketika mereka mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Xiao Yan. Mereka langsung bertanya tidak yakin. Xiao Yan tersenyum dan merenung sejenak sebelum berbicara perlahan, keuntungan di kota Feng memang sangat kaya. Saya dapat mengizinkan 3 faksi Anda untuk menempati bagian di kota Feng. Apa yang kepala Xiao ingin kita lakukan? Ketiga pemimpin itu saling memandang sebelum lelaki tua berwajah bayangan itu dengan hati-hati bertanya. Mereka tidak percaya bahwa kue akan jatuh dari langit tanpa alasan. Saya memiliki musuh yang cukup kuat. Meskipun saya sudah memiliki kepercayaan diri untuk bersaing dengan mereka mengingat kekuatan saya saat ini, saya masih membutuhkan beberapa pembantu. Tatapan Xiao Yan mengunci mereka bertiga dan tertawa terbahak-bahak. Saya hanya meminta Anda 3 pemimpin untuk membantu saya saat itu. Xiao Li, yang mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Xiao Yan sebelumnya dari belakangnya, juga mulai rileks. Musuh yang disebutkan Xiao Yan secara alami adalah Mystic Cloud Sekte. Dia jelas sadar di dalam hatinya bahwa meskipun kekuatan Xiao Yan telah melonjak, dia lemah dalam jumlah. Di sisi lain, Mystic Cloud Sekte memiliki banyak ahli, dan fondasi yang kuat. Dengan hanya mengandalkan sedikit skrim kecil mereka, ada perasaan tak berdaya dari lalat capung yang berusaha mengguncang pohon besar. Niat yang dia katakan sebelumnya adalah bahwa dia ingin datang ke wilayah pojok hitam untuk memperluas dan memperkuat fraksinya. Namun, jika dia mengandalkan metode ini, setidaknya akan membutuhkan 1 tahun sebelum mereka dapat mencapai kekuatan untuk bersaing dengan Mystic Cloud Sekte. Metode Xiao Yan saat ini untuk mengumpulkan bantuan dari faksi lain dalam wilayah sudut hitam akan memiliki hasil tercepat. Namun, mereka perlu kehilangan sejumlah keuntungan. Ini tidak seberapa dibandingkan dengan perseteruan darah yang tercipta dari penghancuran klan musuh. Ketiga pemimpin itu terkejut saat mendengar ini. Ekspresi mereka segera menjadi sedikit tidak stabil. Xiao Yan masih perlu mengumpulkan pembantu meskipun kekuatannya saat ini seberapa kuat musuhnya. Meskipun keuntungan kota Feng kaya, tidak ada gunanya jika mereka akhirnya ditarik ke dalam api unggun. Bolehkah aku tahu faksi mana di benua itu yang merupakan musuh yang disebutkan oleh kepala Xiao? Wanita cantik berbaju seksi itu akhirnya tak bisa menahan buka mulut untuk bertanya sesaat kemudian. Xiao Yan tertawa pelan. Rasa dingin yang pekat samar-samar terlihat di matanya yang hitam pekat. Meskipun faksi itu telah bersembunyi di salah satu sudut seperti kura-kura selama bertahun-tahun, kupikir semua orang seharusnya pernah mendengar tentang mereka. Kekaisaran Jiama, Sekte Awan Berkabut. Suara samar dan dingin perlahan keluar dari mulut Xiao Yan sebelum bergema di dalam aula besar. Sekte Awan Berkabut. Ketiga pemimpin itu dengan lembut menggumamkan nama yang agak akrab ini di mulut mereka. Ekspresi mereka berubah beberapa saat kemudian. Mereka bertukar pandang satu sama lain sebelum lelaki tua berwajah bayangan itu menyuarakan pikirannya. Sepertinya aku telah mendengar berita tentang faksi ini. Jika berita yang saya peroleh benar, Mystic Cloud Sekte memiliki seorang elit Dozong. Saya juga telah mendapatkan berita sebelumnya bahwa seorang elit Dozong telah muncul di dalam kekaisaran Jiama. Namanya sepertinya dipanggil Yun San. Wanita cantik berbaju seksi juga mengingat sedikit saat dia berbicara dengan ekspresi serius. Xiao Yan tidak merasa terkejut bahwa ketiga pemimpin itu telah mendengar tentang Mystic Cloud Sekte. Meskipun wilayah sudut hitam berjarak puluhan ribu kilometer dari kekaisaran Jiama, itu tidak akan menghalangi beberapa berita yang sangat penting untuk menyebar. Dozong, seorang ahli dari kelas ini dapat dianggap sebagai ahli kedudukan tertinggi bahkan ketika ditempatkan di seluruh benua Doki. Oleh karena itu, berita mulai menyebar seperti api setelah menyebar dari kekaisaran Jiama. Para pemimpin dari 3 faksi besar saling memandang. Sesaat kemudian, mereka menggelengkan kepala dengan sikap agak malu. Orang tua berwajah bayangan itu tersenyum canggung kepada Xiao Yan dan berkata, "Kepala Xiao, kamu tidak bisa menyalahkan kami atas keputusan ini. Wilayah sudut hitam berjarak ribuan kilometer dari Mystic Cloud Sekte.
Bahkan dengan kecepatan kami, kemungkinan akan membutuhkan setidaknya 2 hingga 3 bulan untuk melakukan perjalanan ke sana dan kembali. Selain itu, kekuatan Mystic Cloud Sekte memang kuat. Itu bisa dianggap agak terkenal bahkan di seluruh wilayah barat laut benua. Saya pikir tidak akan mudah untuk membalas dendam bahkan dengan bantuan kami. Kekuatan Mystic Cloud Sekte dapat dianggap mendekati faksi tingkat pertama bahkan di seluruh bagian barat laut benua. Jika faksi tingkat pertama dari wilayah sudut hitam ini ditempatkan di seluruh benua, jelas bahwa peringkat mereka akan sedikit lebih rendah. Jika seseorang ingin menemukan satu faksi dalam seluruh wilayah sudut hitam, kemungkinan besar tidak ada dari mereka yang mampu melampaui Mystic Cloud Sekte. Black Lions sebelumnya mungkin bisa berdiri bahu-membahu dengan Mystic Cloud Sekte, tapi itu adalah aliansi dan bukan satu faksi. Tentu saja, jika Xiao Yan mampu mengumpulkan faksi di seluruh wilayah sudut hitam, dia secara alami akan jauh melampaui Sekte Awan Berkabut. Namun, pada dasarnya tidak mungkin untuk menyatukan semua orang di tempat yang kacau ini. Hehehe, kalian bertiga pasti takut kalau Xiao Yan tidak bisa berurusan dengan Mystic Cloud Sekte, dan akhirnya akan menyeret kalian semua ke dalam kekacauan, kan? Xiao Yan tidak marah dengan reaksi orang-orang ini. Dia hanya tertawa pelan. Mereka bertiga tersenyum malu tapi tidak berusaha membela diri. Selain Yun San, Mystic Cloud Sekte tidak akan memiliki lebih dari 3 elit Do Huang secara total. Sisanya sebagian besar adalah sesepuh di kelas Do Huang atau Do Ling, dan tidak ada yang perlu ditakuti dari mereka. Murid tingkat yang lebih rendah tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Xiao yang tertawa dengan suara lemah, kami juga memiliki seorang elit Do Zong. Adapun Do Huangs, apakah ada orang yang lebih kuat dari Han Feng? Oleh karena itu, kita hanya perlu menemukan beberapa pembantu yang memenuhi syarat untuk membantu kita melawan kekuatan besar dari Mystic Cloud Sekte. Ini tidak sulit untuk kalian bertiga. Mata ketiga pemimpin itu berkedip, tetapi mereka masih tetap diam. Mereka memang sekelompok orang yang tidak akan melakukan apa-apa tanpa melihat pahala. Alis Xiao Yan sedikit merajut saat melihat keheningan yang bersatu dari ketiga orang ini. Dia segera menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, ambisi gerbang Xiao tidak berhenti di kota Feng. Kami pasti akan terus menyebar ke seluruh Black Corner Region di masa depan. Mengingat kekuatan kami, keuntungan yang akan kami peroleh di masa depan tak terhitung jumlahnya lebih besar dari sekarang. Jika kalian bertiga bersedia membantu saya tidak akan melupakan kalian semua ketika datang ke kue besar ini di masa depan. Panas mendidih melonjak di dalam hati ketiga pemimpin ini ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Yan. Saat ini, gerbang Xiao memiliki Xiao Yan dan Do Zong yang misterius di belakangnya. Kekuatannya sudah melebihi aliansi hitam saat itu. Sepertinya tidak ada faksi dalam wilayah sudut hitam yang bisa bersaing dengan mereka. Oleh karena itu, kata-kata Xiao Yan ini tidak diragukan lagi sangat menarik bagi mereka. Namun, Sekte Mystic Cloud sialan itu bukanlah makhluk biasa. Xiao Yan tersenyum sekali lagi saat melihat ekspresi ketiga orang yang berubah. Suaranya samar-samar mengeluarkan obat ampuh terakhir. Kalian semua seharusnya pernah mendengar tentang pil Huang yang perkasa, bukan? Ketiga pemimpin segera mengangkat kepala mereka ketika suara tenang terdengar. Tatapan mereka menatap tajam ke arah Xiao Yan dan mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan yang liar. Miti Huang Pil adalah pil obat yang dikenal berada di puncak pil obat tingkat 6. Efeknya sangat sederhana. Menggunakannya akan memungkinkan seorang elit Do Huang untuk meningkatkan kekuatannya 1 atau 2 bintang dalam waktu singkat. Selain itu, pil Huang perkasa memiliki kegunaan lain, dapat memperbaiki tulang seseorang. Kekuatan obat yang tersisa setelah peningkatan kekuatan seseorang akan membantu memperkuat tubuh orang yang telah mengkonsumsinya. Meskipun penguatan semacam ini tidak dapat dibandingkan dengan jenis penguatan menakutkan yang dialami Xiao Yan di bawah tanah, itu masih dapat meningkatkan kemampuan bertarung seseorang secara signifikan. Sederhananya, efek dari Miti Huang Pil dan Do Spirit Pil serupa. Namun, pil Do Spirit hanya berguna untuk Do Huang, sedangkan pil Huang perkasa sangat berguna bagi seorang elit Do Huang. Selain itu memiliki efek tambahan memperkuat tulang seseorang. Bahkan tanpa efek ini, itu masih akan menjadi salah satu pil obat yang paling dicari oleh seorang elit Do Huang. Daya pikat untuk meningkatkan kekuatan seseorang dengan 1 atau 2 bintang terlalu menarik bagi mereka.
Perlu diketahui bahwa ketika seseorang mencapai level Do Huang, bukanlah hal yang aneh bagi beberapa orang yang tidak beruntung mengalami kesulitan meningkatkan kekuatan mereka satu tingkat bahkan setelah beberapa tahun. Pil obat yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang akan selalu memiliki daya pikat terbesar. Karenanya, ketiga pemimpin tidak menyembunyikan keinginan di dalam hati mereka. Pil obat semacam ini bukanlah sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan. Namun, kemungkinan Han Feng sendiri yang memiliki kemampuan untuk memperbaikinya di dalam seluruh wilayah sudut hitam. Namun, mereka tidak pernah memiliki hubungan yang baik dengan Han Feng. Oleh karena itu, secara alami tidak mungkin baginya untuk menghabiskan upaya untuk memperbaiki pil obat semacam ini untuk mereka. Itulah alasan mengapa hati mereka terangkat ketika Xiao yang menyebutkan nama ini. Ketua Xiao mampu memperbaiki Miti Huang Pil. Kegembiraan liar di mata mereka bertiga perlahan mulai menghilang beberapa saat kemudian. Pemimpin geng singa liar yang bersenjata telanjang adalah orang pertama yang tanpa sadar bertanya. Dua orang lainnya buru-buru mengalihkan pandangan mereka ke Xiao Yan ketika mereka mendengar kata-kata ini. Amiti Huang Pil adalah pil obat tingkat 6 puncak. Saat itu, bahkan peluang keberhasilan Han Feng saat memurnikannya tidak terlalu tinggi, apalagi Xiao Yan yang sangat muda ini. Saya tidak akan menyebutkan ini di depan kalian bertiga jika saya tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Xiao Yan tersenyum. Dia menjentikkan jarinya dan gumpalan api hijau giok tiba-tiba muncul. Suhu seluruh aula segera melonjak setelah munculnya nyala api. Bahkan udaranya menjadi sangat kering. Ini adalah api surgawi. Mata mereka bertiga menyusut saat mereka melihat gumpalan api hijau giok. Kaki mereka tanpa sadar mundur beberapa langkah. Menjadi elit Do Huangs, mereka jelas menyadari kekuatan menakutkan seperti apa yang dimiliki api surgawi. Terlepas dari kekuatan mereka, akan sangat merepotkan jika mereka menyentuh bahkan sedikit benda ini. Wajar jika saya memiliki modal untuk membunuh Han Feng. Xiao Yan memandangi ketiga orang itu saat dia berbicara dengan senyum tipis. Jari panjangnya menari dengan lincah saat gumpalan api hijau tua itu dengan patuh bertahan dan menari di sekitar jarinya. Karena aku bisa membunuhnya, wajar saja kalau aku melampaui dia. Mengapa saya tidak bisa memperbaiki hal-hal yang dia bisa? Jika kalian bertiga setuju dengan kondisiku, aku pasti akan menyerahkan Miti Huang Pil begitu masalah ini berhasil diselesaikan. Selain itu, Anda semua akan dapat menikmati keuntungan di wilayah sudut hitam yang akan membuat orang lain iri kepada Anda. Apa yang kamu katakan? Tawa lembut Xiao Yan mendarat di telinga mereka bertiga, menyebabkan napas mereka perlahan menjadi kasar dan berat. Wajah mereka berubah sedikit memerah saat mata mereka bergerak dengan cepat. Hati mereka juga mengalami konflik besar. Xiao Yan berhenti mengatakan apapun dalam menghadapi konflik ketiga orang ini. Dia menyipitkan matanya dan menunggu jawaban terakhir dari ketiga orang ini. Suhu gumpalan api hijau tua di jarinya juga dengan tenang naik dengan suasana hatinya sementara dia menunggu. Ketiga pemimpin itu akhirnya pulih dari perjuangan mereka ketika suhu aula naik ke tingkat tertentu. Mereka saling memandang sebelum akhirnya mengertakkan gigi dan mengangguk dengan keras. Mereka akan berusaha sekuat tenaga dan mencari kekayaan bahkan di tengah bahaya. Baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Sekian dulu alur cerita Battle Through the Heavens Season 6. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like, dan komennya. Agar Mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga kebaikan sedulur KB dibalas oleh Tuhan. Dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya. Terima kasih.